Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa. Kalau kita ingat pada awal tahun memang iuran BPJS telah dinaikkan, tetapi telah dibatalkan sebenarnya oleh putusan MA. Dan pada bulan Mei ini, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres yang memutuskan untuk meningkatkan kembali iuran BPJS per 1 Juli. Bang Melki, ini sebenarnya sudah tepatkah pemerintah tetap akan menaikkan iuran BPJS ini per 1 Juli? Sebenarnya di tanggal 1 Juli itu kita kan juga masih memberikan subsidi sebenarnya, belum naik seperti yang dipikirkan oleh banyak orang karena pemerintah masih memberikan subsidi sampai dengan akhir tahun depan baru bisa naik normal ya. Tapi saya mau kembalikan begini, diskusi kita tentang BPJS Kesehatan ini harus memperhatikan ada 3 aspek yang selalu saya tekankan berkali-kali dalam berbagai pertemuan. Itu aspek kepesertaan, aspek pelayanan kesehatan atau manfaat yang diperoleh. Yang ketiga baru kita bicara soal iuran ataupun kewajiban dari peserta. Kita tidak bisa bicara tentang iuran ini naik atau besarannya seperti apa ini kalau aspek tentang kepesertaan dan pelayanan atau manfaat kesehatan ini juga tidak kita bahas ya. Jadi biar kita jangan berada di ruang kosong. Kepesertaan kita ini kan sekarang kalau kita lihat ya, dari PBI saja itu kita punya PBI pusat ya, itu yang dibayar oleh APBN negara ini itu ada 96 juta orang. Itu kita mengalokasikan anggaran kurang lebih 46 triliun sekian. PBI daerah itu ada 30 juta, 35-an kalau nggak salah ya, sekian itu. Kita alokasikan kurang lebih juga sekitar 15 triliun lebih. Jadi dari rancangan kegiatan anggaran tahunannya si BPJS Kesehatan ini saja, itu hampir setengahnya itu didistribusikan, disumbang oleh PBI ini. Jadi sebenarnya dari 220 juta peserta dari BPJS Kesehatan ini itu, lebih dari setengah itu ditanggung oleh negara ya. Baik PBI APBN maupun oleh PBI oleh daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, memang persoalan kita Mbak adalah karena di manfaatnya ini, itu kan kita buka longgar sekali, besar sekali yang kita berikan manfaat bagi masyarakat kita. Kenapa saya katakan longgar? Karena belum tentu juga asuransi swasta ini yang kita juga bayar lebih mahal dibanding BPJS Kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan sepertinya BPJS Kesehatan lakukan ini. Kalau kita ikut asuransi swasta itu kan mau masuk saja, Mbak, itu kita kan general check up aja macam-macam. Kalau kita sudah jenis penyakit ini, besok akan ditanggung sama dia gitu. Nah, jadi karena kita memberikan ruang besar bagi kepesertaan yang bisa terlibat, dan itu wajib ya, di undang-undang kita itu wajib itu. Kemudian yang kedua juga manfaatnya itu besar, ya resikonya adalah memang biayanya pasti membengkak. Itu udah namanya ya sebab akibat aja, pesertanya dibuka longgar, manfaatnya dibuat sebesar-besarnya, ya pasti kemudian memang iurannya pasti tinggi Mbak. Dan pasti menjadi defisit karena angka konsumsi kita untuk urusan kesehatan di BPJS Kesehatan ini itu nggak sebanding antara pendapatan dan pengeluaran. Ini kita bicara aspek pendapatan saja ya. Pendapatan kita saja ini kan kalau kita bicara, nanti Mas Iqbal bisa jawab ya, berapa sih utang kita yang belum tertagih dari peserta yang memang masih diberikan kelonggaran bahwa dia masih menjadi peserta, tapi dia tidak membayar. Ada berapa yang untuk kita bicara kategori mandiri aja Mas. Mandiri, PBPU dan bukan PBPU lah, yang pekerja bukan penerima upah, plus tambah mungkin bukan pekerja, tapi PBPU saja ini Mbak, itu dia angkanya akan pasti turun karena orang kan sekarang kena COVID. Belum kena COVID saja orang sudah di situ utangnya cukup banyak yang belum bisa tertagih tuh. Dia punya uangnya belum sempat dia bayar tapi sudah kena COVID sekarang ini. Belum lagi Mbak, pemasukan kita dari pekerja penerima upah yang dari badan usaha ini kan pasti menurun ini gara-gara urusan COVID ini. Nah, dan ini kalau kita hitung-hitung itu juga pasti turunnya juga drastis. Nah, kita di sebenarnya bersyukur karena pada saat yang sama juga itu orang menggunakan rumah sakit ataupun puskesmas itu menurun karena takut COVID. Nah, jadi pemasukan menurun, pengeluaran juga agak menurun nih karena orang takut COVID, orang tidak ke rumah sakit, tidak ke puskesmas karena takut tertular di situ.
kan kita tuh sudah pernah punya pengalaman kan sesuai dengan Undang-Undang SJSN dan sesuai dengan Perpres itu kan kita kan harusnya naik 2 tahun sekali nih Mas Agus. 2 tahun sekali itu undang-undang mengatakan harus naik. Nah, 2016 itu kita naik sebentar kemudian turun lagi. 2018 nggak naik. Ya, 2020 ini naik tapi pada situasi pandemi. Nah, ini yang jadi masalah. Naiknya tuh kita pahami, tapi mungkin suasana COVID-nya ini yang tentu itu yang suasana kebatinan lebih tepatnya itu yang mungkin momentumnya kurang pas. Tapi bahwa undang-undang dan Perpres itu mengharuskan naik itu dan berbagai hitung-hitungan itu, nah itu ada di Mbak Ine mereka di bagian DJSN ini yang punya hitung-hitungannya, Mbak. Nah, jadi kami dari DPR RI sendiri selama ini selalu mendorong agar sistem jaminan kesehatan nasional kita ini makin baik. Dan untuk itu tentu aspek kepesertaan, aspek layanan kesehatannya, manfaat yang mereka peroleh, dan juga iuran itu harus dalam satu tarikan napas. Jangan kita bicara iuran, melepaskan dari aspek kepesertaan dan aspek manfaat yang mereka peroleh. Oke, mungkin bisa disambung oleh Bu Ine, silakan Bu Ine. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan menyambung apa yang disampaikan Pak Melki dan juga Pak Iqbal. Kita memang DJSN itu memotret bukan hanya dari perspektif keuangan saja. Nah, waktu kami melakukan studi komprehensif dan memang ternyata banyak sekali faktor yang berkontribusi terhadap defisit dari JKN ini. Kami dari DJSN juga bekerjasama dengan BPJS Kesehatan telah melakukan data gathering untuk penggunaan JKN dari 2014 sampai 2018. Pertama yaitu yang tadi kepatuhan orang untuk membayar iuran itu memberikan kontribusi terhadap defisit. Kemudian yang ketiga, kita juga jangan lupa pada akhirnya walaupun kita mendesain suatu sistem yang sangat baik di pusat, tapi akhirnya pelaksanaan itu ada di daerah. Nah, sehingga disinilah bagaimana peran serta pemerintah daerah itu harus lebih ditingkatkan. Jadi nanti mungkin peran pemerintah daerah itu tidak hanya mungkin dari perspektif keuangan saja, tapi juga bagaimana memastikan katakanlah kepatuhan orang untuk ikut ke program dan juga mungkin nanti membayar iuran, dan memastikan juga bahwa nanti sarana prasarana ini tersedia di daerah. Jadi pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan itu dapat diberlakukan atau diterima oleh masyarakat termasuk di daerah. Dalam hal ini tentu saja fasilitas kesehatan juga terlibat dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dan kami dari DJSN selalu menyampaikan bahwa keberhasilan jaminan kesehatan nasional ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, jadi kalau kita lihat lagi salah satu prinsip dari sistem jaminan sosial nasional adalah gotong royong. Nah, gotong royong di sini bukan hanya dari gotong royong secara keuangan di mana kita sama-sama bergotong royong membayar iuran, tapi juga sama-sama menjaga keberlangsungan JKN ini dan juga kita sama-sama bergotong royong untuk memastikan bahwa jaminan kesehatan nasional ini bisa berjalan. Baik. Bagaimana caranya bergotong royong, yaitu nanti peran dari setiap institusi dan juga termasuk masyarakat itu harus dipetakan dengan sangat baik. Sehingga tidak ada lagi nanti tunjuk-tunjukkan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ine. Nanti kita akan lihat apakah memang benar pelayanan kesehatan atau manfaat yang diterima oleh masyarakat memang benar sudah begitu longgar, dan juga apakah keputusan ini dibuat tepat di tengah-tengah pandemi. Kalau kita ingat bahwa kita saat ini banyak sekali masyarakat yang terdampak. Nanti saya akan bahas ini dari kacamata pengamat kebijakan publik, tetapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk break sejenak. Pemirsa, tetaplah di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.